Namun, cetusan idea atau teguran yang diberikan bukanlah hanya sekadar memberi respon kepada media saja. Guncangan di Asia Tenggara. Malaysia ikut mundur dari Piala AFF setelah Indonesia mundur usai final kontroversial AFF U23. Jakarta, 1 Agustus 2025. Dunia sepak bola Asia Tenggara sedang diguncang oleh krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Indonesia secara resmi menyatakan mundur dari seluruh ajang Piala AFF karena dugaan kecurangan dalam laga final AFF U23 melawan Vietnam, langkah mengejutkan datang dari negara tetangga. Malaysia secara resmi mengikuti jejak Indonesia dan juga menyatakan pengunduran diri dari turnamen-turnamen AFF hingga waktu yang belum ditentukan. Tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC. FAM juga lebih terbuka untuk menerima apa-apa cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan prestasi pengadilan. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan. Namun, cetusan idea atau teguran yang diberikan bukanlah hanya sekadar memberi respon kepada media saja. Keputusan dua raksasa sepak bola ASEAN ini sontak menimbulkan kehebohan di kalangan penggemar, Federasi Sepak Bola Nasional, hingga sponsor. Gelaran Piala AFF 2025 yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang kini berada di ujung tanduk. Kronologi kekacauan, final AFF U23 2025 yang syarat kontroversi. Laga final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam yang berlangsung pada 29 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno menyisakan kekecewaan mendalam. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Vietnam, berbagai keputusan wasit menjadi sorotan utama. Kontroversi dimulai sejak menit ke-32 ketika gol Indonesia dianulir karena dianggap offside, padahal tayangan ulang menunjukkan pemain dalam posisi onside. Selanjutnya, beberapa insiden keras pemain Vietnam terhadap skuad Garuda Muda luput dari kartu. Bahkan pada menit ke-75, pemain Indonesia yang di kartu merah atas dugaan pelanggaran justru tampak tidak melakukan kontak signifikan. Usai pertandingan, tagar Justice for Garuda merajai media sosial di Indonesia dan Asia Tenggara. Ribuan komentar dari supporter, analis sepak bola, hingga mantan pemain profesional menyuarakan kemarahan terhadap kualitas kepemimpinan wasit dan menyebut pertandingan telah dicuri. PSSI ambil sikap tegas, mundur dari semua ajang AFF. Pada 31 Juli, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers darurat menyampaikan pernyataan resmi. Kami tidak bisa lagi menoleransi ketidakadilan sistemik yang merugikan tim nasional Indonesia di level regional. PSSI memutuskan untuk mundur dari seluruh kompetisi yang diselenggarakan oleh HFF hingga adanya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pertandingan, termasuk wasit dan sistem VAR. Langkah ini memicu kehebohan di kalangan Federasi Sepak Bola ASEAN. Beberapa pihak menilai keputusan itu terlalu emosional, sementara banyak lainnya, termasuk netizen dari Thailand dan Malaysia, justru mendukung langkah PSSI. Malaysia ikut mundur, dukungan atau protes bersama? Hanya berselang 24 jam setelah pengumuman Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengejutkan. Melalui laman resminya, FAM menyatakan, sebagai sesama anggota ASEAN Football Federation dan mitra kompetitif Indonesia dalam berbagai turnamen, kami merasa prihatin atas kejadian di final AFF U23. Setelah mempertimbangkan masukan dari pelatih, pemain, dan supporter, kami menyatakan mundur dari partisipasi Piala AFF hingga evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepemimpinan pertandingan dilakukan oleh AFF. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, menegaskan bahwa keputusan ini bukan hanya bentuk solidaritas terhadap Indonesia, tetapi juga bentuk protes terhadap kualitas pengelolaan turnamen regional yang kian dipertanyakan. Reaksi beragam, AFF, sponsor, dan negara ASEAN lainnya. Keputusan ganda dari Indonesia dan Malaysia memaksa AFF mengadakan rapat darurat pada 2 Agustus mendatang di Bangkok. Sekretaris Jenderal AFF, Winston Lee, dalam pernyataan singkat mengatakan, kami sangat menyesalkan keputusan PSSI dan FAM. Kami terbuka untuk dialog dan akan meninjau semua proses pertandingan. Namun kami juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat sportivitas dan persatuan di antara negara ASEAN.
Beberapa sponsor utama AFF seperti Suzuki dan AirAsia dilaporkan melakukan evaluasi ulang atas kerjasama mereka, mengingat potensi kerugian citra dan komersial dari boikot dua negara terbesar dalam ekosistem AFF. Dari sisi negara lain, Thailand dan Vietnam menegaskan mereka tetap berkomitmen pada turnamen, namun menyerukan agar AFF tidak menutup mata terhadap isu teknis dalam penyelenggaraan pertandingan. Sementara itu, supporter dari Filipina, Laos, dan Myanmar menyatakan dukungan terbagi. Dampak terhadap tim nasional dan agenda internasional. Langkah ini menimbulkan konsekuensi serius. Tim nasional Indonesia dan Malaysia kini tidak dapat tampil di Piala AFF Senior, U19, U16, serta kompetisi AFF Women dan Futsal. Hal ini akan berdampak langsung pada jam terbang pemain muda dan pemeringkatan regional. Namun, baik PSSI maupun FA menyatakan akan mengarahkan fokus pada turnamen yang diselenggarakan langsung oleh HFC dan FIFA. Indonesia dijadwalkan berlaga dalam kualifikasi Piala Asia U20 dan Piala Dunia 2026, sementara Malaysia tengah mempersiapkan skuad U19 untuk Piala Asia tahun depan. Suara dari pemain dan pelatih. Cukup sudah. Beberapa pemain dan pelatih tim nasional Indonesia menyambut baik keputusan PSSI. Pelatih Shin Tae-yong dalam wawancara eksklusif menyatakan, "Saya tidak bisa percaya apa yang saya lihat di final. Pemain saya bekerja sangat keras. Tapi hasil ditentukan bukan oleh kemampuan, melainkan oleh keputusan yang merugikan. Mungkin ini saatnya FF berbenah, atau sepak bola ASEAN tidak akan pernah maju." Kapten Timnas Indonesia U23, Marcelino Ferdinand, menambahkan dalam unggahan Instagram, "Kami bangga sudah bermain sepenuh hati. Tapi kalau wasit yang menentukan segalanya, lalu apa gunanya latihan keras selama bertahun-tahun? Masa depan AFF, titik balik atau titik runtuh?" Langkah mundur dua negara ini menjadi krisis eksistensial bagi AFF. Turnamen yang sempat menjadi kebanggaan regional kini menghadapi ancaman penurunan kualitas, kepercayaan publik, dan daya tarik komersial. Analis menilai, AFF harus melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk membentuk badan independen untuk pengawasan wasit dan penyelenggaraan VAR yang transparan. Beberapa pihak bahkan menyerukan agar turnamen AFF diserahkan ke pengawasan AFC agar lebih profesional dan bebas intervensi politik negara-negara peserta. Penutup, ASEAN butuh reformasi sepak bola, bukan drama politik. Apa yang terjadi di AFF U23 2025 bisa menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Mundurnya Indonesia dan Malaysia, dua kekuatan besar baik dari sisi performa maupun dukungan publik, adalah sinyal keras bahwa turnamen regional harus berubah. Jika AFF gagal memperbaiki diri, maka bukan tidak mungkin negara-negara lain akan mengikuti langkah serupa. Dan jika itu terjadi, maka masa depan sepak bola ASEAN akan memasuki era ketidakpastian.